wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan konsep dasar kompetensi profesional. Nah, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Jadi, kompetensi merupakan sekumpulan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan ataupun tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan efektif. Kompetensi merupakan pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat bekerja dengan baik dalam satu bidang ataupun posisi tertentu. Kompetensi juga dapat digunakan dalam mengukur seberapa baik seseorang menguasai suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya. Nah, berkaitan dengan kompetensi seorang auditor, tentu merupakan suatu keterampilan, keahlian ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk memungkinkan auditor tersebut dalam melakukan tugas audit dengan baik dan efektif. Kompetensi ini dapat meliputi bagaimana seorang auditor mengamati, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang relevan serta dapat memahami peraturan dan standar yang berlaku di bidang audit itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik yang membentuk kompetensi seseorang. Jadi ada beberapa karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan. Jadi pengetahuan merupakan dasar dari kompetensi. Pengetahuan adalah bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang atau subjek yang diperlukan untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan atau tugas dengan baik. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki seseorang adalah kemampuan. Jadi kemampuan ini merupakan implementasi pengetahuan yang dimilikinya dalam menjalankan sebuah tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi kemampuan merupakan satu bagian yang penting yang harus ada dalam unsur kompetensi itu sendiri, karena tidak dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya ketika tidak dapat memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Jadi sikap itu sendiri adalah bagaimana seseorang dapat mengontrol atau mengelola informasi ataupun emosi dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun tugas dengan baik dan efektif. Keterampilan merupakan bagian penting dari kompetensi, karena tanpa adanya keterampilan, seseorang tidak akan dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi, mengapa demikian? Keterampilan termasuk salah satu unsur penting yang harus ada dalam seseorang yang berkompeten. Kemudian yang terakhir adalah dari segi pengalaman. Pengalaman dapat membantu seseorang dalam memahami dan mengelola situasi yang dihadapinya dengan baik, karena pengalaman juga dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan suatu pekerjaan ataupun tugas. Nah, di submateri selanjutnya itu berkaitan dengan beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang auditor atau kompetensi seorang auditor. Jadi ada beberapa komponen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya auditor tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi dan standar audit tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang auditor mampu mengumpulkan, mengevaluasi dan menganalisis data yang relevan untuk mengaudit suatu entitas. Kemudian selanjutnya ialah bagaimana kemampuan auditor dalam menggunakan teknik ataupun alat audit yang tepat untuk mengaudit suatu entitas atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kemampuan auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi keandalan informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau entitas. Dan selanjutnya adalah kemampuan seorang auditor dalam menyusun laporan audit yang jelas dan tepat. Kemudian selanjutnya, bagaimana seorang auditor memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan klien dan rekan kerja secara efektif. Dan yang terakhir adalah sikap profesional yang tinggi dan memiliki integritas yang tinggi pula. Kemudian
Lanjut daripada itu, submateri selanjutnya terkait dengan kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam itu sendiri, kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan ataupun tugas yang diberikannya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, dalam Islam itu sendiri penting untuk memiliki kompetensi profesional yang tinggi agar kemudian dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, kompetensi profesional juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban seseorang kepada Sang Pencipta, karena bagaimana seseorang tersebut telah diberikan potensi yang begitu besar, diberikan kompetensi yang begitu besar, kemudian itulah yang akan kita kembangkan dan kita salurkan kepada orang-orang sekitar. Kemudian salah satu hadis yang berkaitan dengan kompetensi dalam prinsip Islam, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat seorang penguasa yang tidak mampu mengelola negara kecuali ia menegakkan keadilan di antara manusia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini secara jelas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengangkat seseorang sebagai penguasa jika ia tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola negara dengan baik dan mempertahankan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi alangkah lebih baiknya ketika seseorang yang ingin menjadi pemimpin ataupun dibebankan sebuah tugas kepadanya, ya harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Karena ketika tidak, maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan harapan seseorang kepada karyawan ataupun orang lain yang dibebankan atau diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, karena mereka tidak memiliki kompetensi ataupun tidak berkompeten dalam bidang tersebut. Jadi mungkin seperti itu gambaran dari konsep dasar kompetensi yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kompetensi auditing syariah. Kompetensi auditing syariah yang kita pojokkan ke kompetensi itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan dasar yang akan nantinya dipraktekkan pada masa pekerjaan atau praktek. Yang kedua adalah praktek, yaitu tempat di mana kita bekerja, kita mengeluarkan skill dari pengetahuan dasar yang sebelumnya kita dapatkan. Nah, yang satunya lagi adalah karakter. Karakter itu menggambarkan tentang pribadi seseorang atau menandakan pengetahuan seseorang secara pribadinya. Knowledge yaitu pengetahuan dasar, bisa didapatkan secara formal, yaitu mulai seminar, melalui pelatihan yang di Indonesia sendiri telah menerapkan auditing syariah atau kelas auditing. Nah, pada skill ini dibawa ke lapangan pekerjaan atau praktek, di mana ditatalah seperti analisis risiko, membangun hubungan atau hubungan pada bisnis klien. Itu yang sangat penting. Mengapa knowledge ini harus benar-benar dilakukan secara formal dalam pelatihan ataupun seminar. Nah, karakter atau karakteristik itu saja penggambarannya bahwa seorang auditing syariah, bahwa yang ini adalah seorang auditor dan yang ini adalah seorang auditor syariah. Dan dimana dimaksud bahwa seorang auditor syariah tentunya mempunyai karakter yang menggambarkan dirinya secara syariat, yaitu memahami kesyariatan, memahami bentuk-bentuk hukum-hukum syariat, sehingga membuat kepercayaan seorang auditing syariah kepada bisnis kliennya itu meningkat. Jadi mungkin sekian penjelasan saya tentang kompetensi auditing syariah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusniar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami. Adapun materi yang akan saya paparkan mengenai standar profesional akuntan publik atau disingkat dengan SPAP. SPAP adalah suatu kodifikasi yang berisi berbagai pernyataan standar teknik yang dimana merupakan panduan dalam menyediakan sebuah jasa bagi akuntan publik Indonesia. Standar profesional akuntan publik ini disahkan atau diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut. Selanjutnya kita akan beralih ke tipe standar profesional itu sendiri. Di sini ada 5 tipe standar profesional. Yang pertama yaitu standar auditing. Standar auditing adalah pedoman audit atas laporan keuangan yang telah historis. Selain itu, standar auditing ini masuk dalam 10 standar yang diterbitkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang kedua yaitu ada standar atestasi. Nah, standar atestasi ini adalah suatu pernyataan, pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan bahwa asersi entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu standar yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa yang ketiga ini memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik, yang dimana mencakup jasa akuntansi dan review. Kemudian yang keempat yaitu standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi ini merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu standar pengendalian. Nah, standar pengendalian ini adalah standar yang ada pada mutu kantor akuntan publik guna untuk memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan atau mengadakan pengendalian kualitas jasa bagi kantornya dengan mematuhi panduan yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Baik, hanya itu pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faradila Sari, NIM 2003-03-018. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu kode etik dan profesi akuntan publik. Yang pertama, kode etik profesi akuntan publik diterbitkan IAPI 2010. Di sini memiliki beberapa prinsip dasar etika profesi akuntan publik. Yang pertama, integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan internasional. Kemudian ada objektivitas. Objektivitas ini mengharuskan setiap praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau
pengaruh dari pihak-pihak lain yang memengaruhi pertimbangan hubungan internasional dan hubungan bisnis. Yang ketiga, kompetensi. Prinsip ini sikap kecermatan dan kehati-hatian dalam profesional yang dibutuhkan dalam profesional yang kompeten untuk klien dan pemberian kerja. Kemudian ada kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti pengungkapan yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan bisnis. Terus yang kedua, kode etik dalam praktik auditing dan kode etik dalam praktik konsultan manajemen. Yang pertama, IFAC, Code of Ethics. Di sini yang pertama memiliki visi IFC, yaitu melakukan harmonisasi di antara anggota negara-negara IFC. Terus yang kedua, kerangka dasar kode etik IFAC. Yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan atau atasan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan yaitu melayani kepentingan publik. Terus yang kedua, tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien atau hanya melayani atasan atau hanya melayani kepentingan publik secara luas. Terus yang ketiga, tujuan dari profesi akuntan publik yaitu memelihara kepentingan publik, kinerja dan profesional akuntan publik. Kemudian ada prinsip-prinsip IFC yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku dan independensi. Kemudian yang kedua, kode etik IAI terdiri atas 3 bagian yaitu prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika. Kemudian yang ketiga, kode etik IAPI. IAPI menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi akuntan publik yang berlaku efektif tanggal Januari 2010. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Keempat, kode etik IAI KASP. Aturan etika menetapkan penjabaran lebih lanjut dari prinsip etika dan ditetapkan untuk tiap-tiap kompartemen. Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI KASP ada 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. Yang kedua, kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Terus keyakinan pengguna layanan. Yang ketiga, kode etik profesi akuntan Islam. Yang pertama, etika Islam, etika profesi. Etika menyangkut pemilihan dikotomis antara nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, yang positif dan negatif. Beberapa hal yang diatur dalam etika profesi adalah sikap independen. Kedua, perlunya menjaga kerahasiaan, pengaturan tentang publikasi dan promosi, aturan tentang surat penugasan,
aturan tentang pergantian akuntan. Kemudian yang kedua, tujuan kode etik. Yang pertama, membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu dalam praktik profesional sehingga dia dapat memisahkan perilaku yang etis dan non-etis sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dan praktik profesi yang umum. Kedua, meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap sesuatu. Oke, mungkin itu saja yang bisa sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.